Alhamdulillah teman-teman, tanaman cabai saya sekarang sudah memasuki pemetikan yang kedua. Kemarin pemetikan pertama dapat 11 kilo teman-teman dari 765 pohon tanaman cabai. Kemudian ini pemetikan yang kedua, insya Allah lebih banyak. Sekarang gini, tidak perlu membahas dapatnya berapa kilo, kemudian harganya berapa. Yang penting kita semua tetap bercocok tanam dan berkebun teman-teman. Tapi di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang kedua, saya pun juga ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula, bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini setelah tanaman cabai ini bunganya ataupun buahnya sudah sangat rimbun. Perlu diketahui teman-teman, menanam cabai itu tidak ada titik aman, jadi harus dikontrol setiap hari, kemudian diberikan pupuk apa saja. Yang kedua adalah mengantisipasi datangnya lalat buah dan juga penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit patek. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang kedua kalinya teman-teman. Dan alhamdulillah ini buahnya sangat rimbun sekali dan daunnya pun juga masih sangat hijau sekali, belum ada tanda-tanda terserang penyakit trip, tungo, kutu kebul, kemudian juga virus kuning teman-teman. Dan alhamdulillah itu semua atas jerih payah saya yang selalu mengontrol tanaman, kemudian rajin merawat tanaman tersebut. Dan masalah pupuk sudah sering saya jelaskan kembali, dan di sini juga akan saya jelaskan buat teman-teman semua yang belum menonton video saya. Siapa tahu ada penonton baru. Pupuk yang saya pergunakan untuk proses lahannya adalah ZA kemudian SP36. Itu setelah lahan saya bentuk menjadi bedengan ataupun gulutan, kemudian bedengan itu saya belah di tengahnya, kemudian saya taburkan SP36 sama ZA teman-teman. Saya tunggu 3 hari kemudian baru saya taburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian, kemudian baru tutup menggunakan plastik mulsa. Setelah plastik mulsa selesai saya lakukan penutupan, kemudian langkah yang kedua adalah melakukan pelubangan buat jarak antar tanaman itu seideal mungkin teman-teman. Kalau saya biasanya, karena tanaman cabai ini adalah tumpang sari dengan tanaman semangka, jarak tanamnya, jarak ke samping 45 cm, jarak ke depannya adalah
60 cm. Itu pun juga sudah sangat rimbun seperti ini teman-teman. Dan ini satu bedengan ada 2 baris, yaitu kanan kiri. Yang di tengah-tengahnya adalah tanaman semangka yang sudah saya lakukan pemanenan. Videonya juga ada teman-teman, bisa dicek video kami sebelumnya. Setelah gulutan saya tutup menggunakan plastik mulsa. Langkah selanjutnya adalah melubangi plastik mulsa tersebut dengan jarak tanam yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian setelah itu saya tunggu 1 hari 1 malam teman-teman, baru saya lakukan pindah tanam. Saya biasanya kalau melakukan pindah tanam itu, bibit cabai saya itu sudah memasuki daun 9 sampai daun ke-10 baru saya pindah tanamkan. Tujuannya agar mudah beradaptasi dengan tempat yang baru, karena kalau sudah di lahan terbuka seperti ini, hampir 1 hari full itu terkena sinar matahari. Setelah itu baru saya tunggu 10 hari. 10 hari kemudian baru saya lakukan pemupukan pertama. Pemupukan pertama saya menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah, dan saya pupuk di lubang yang berbeda, tidak di bawah pohon tanaman cabai yang saya tanam. Kemudian pemupukan kedua di usia 20 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan masih sama dengan dosis yang sama. Kemudian pemupukan ketiga di usia 1 bulan ataupun 30 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan saya tambah 1 pupuk lagi, yaitu NPK 1616, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah dengan dosis NPK nya 200 gram untuk 20 liter air. Mulai pemupukan pertama tadi untuk 20 liter air teman-teman. Kemudian asam humatnya sama 5 sendok makan. Kemudian KNO3 warna merah 150 gram, pengocorannya 100 ml air. Kemudian pemupukan yang keempat teman-teman, itu saya lakukan di usia tanaman cabai saya 40 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan sekarang, KNO merahnya saya berhentikan, Ultradap, kemudian NPK dan asam humat power soil. Asam humat power soilnya 5 sendok makan, Ultradapnya 100 gram untuk 20 liter air, kemudian NPK 1616 200 gram. Untuk pengocorannya sama 100 ml air di lubang pemupukan, bukan di bawah pohon tanaman cabai tersebut. Kemudian sudah pemupukan keempat. Pemupukan kelima itu saya lakukan di usia 60 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan adalah NPK 1616, asam humat power soil, kemudian saya tambahkan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb. Teman-teman silahkan menggunakan fungisida apa saja, yang penting bahan aktifnya adalah Mancozeb. Tujuannya untuk mengantisipasi jamur yang menyerang dari akar, yang nanti sehingga menyebabkan tanaman cabai tersebut terkena layu, fusarium ataupun busuk pangkal batang teman-teman. Dengan dosis fungisidanya 2 sendok makan, kemudian pupuknya tadi sama dosisnya dengan pemupukan yang keempat teman-teman, itu di usia 60 hari. Setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Penyepraian yang pertama yang saya pergunakan adalah insektisida. Insektisida yang saya pergunakan adalah Abasel yang berbahan aktif Abamectin. Kemudian saya tambahkan Vitaron. Untuk dosis Abaselnya saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian untuk Vitaronnya saya menggunakan 3 sendok makan untuk 16 liter air ataupun 1 tangki yang biasa saya pergunakan untuk melakukan penyepraian. Kemudian intervalnya 10 hari. 10 hari kemudian saya spray menggunakan fungisida sistemik teman-teman, karena tanaman cabai saya tidak ada tanda-tanda terserang jamur, maka dari itu saya menggunakan fungisida sistemik. Teman-teman silahkan mau menggunakan merek apa saja silahkan, yang penting fungisida sistemik bukan fungisida kontak. Kalau fungisida kontak itu sifatnya untuk mengobati tanaman yang sudah terkena jamur teman-teman. Kemudian untuk dosisnya
Saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya tambahkan kalinet, yaitu kalium teman-teman, untuk merangsang agar calon bunganya itu banyak. Intinya seperti itu. Kemudian saya tambahkan suplemen, yaitu More Than Full. Untuk dosisnya, kalinetnya 1 tutup botol kemasan tersebut. Kemudian More Than Full-nya 1 tutup botol kemasan tersebut, baru saya lakukan penyepraian. Dan di sini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Beliau mengatakan tidak percaya kalau untuk budidaya tanaman cabai hanya menggunakan pupuk kimia dan biayanya sehemat itu. Jika kita berbicara masalah boros teman-teman, 100 pohon cabai pun juga bisa menghabiskan biaya banyak. Tapi kita sebagai petani, bagaimana tata cara kita untuk meminimalisir biaya operasional? Karena apa? Komoditas cabai itu harganya tidak stabil teman-teman. Dikala tanam buah cabai itu mahal, kadang-kadang mencapai 120. Tapi untuk saat ini di daerah kami harganya 25.000 per kilogram. Jadi solusi di saat hasil panen kita harganya anjlok, solusi yang harus kita terapkan adalah bagaimana tata cara kita untuk meminimalisir biaya operasional untuk perawatan tanaman cabai, tanaman semangka, dan juga tanaman melon tersebut. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang kami maksud. Jika tidak paham, jika tinggal di Bogor, silahkan datang, nanti kita belajar bersama. Insya Allah apa yang saya jelaskan di sini juga apa yang saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya dan juga tanaman semangka, bahkan tanaman melon pun juga sudah saya upload. Apa yang saya upload itu benar-benar saya tidak mau membohongi Anda semua, karena tidak ada untungnya buat kami untuk membohongi Anda semua. Di sini tujuan kami adalah bagaimana kita bercocok tanam itu bisa menghemat biaya operasional. Ada sebagian yang bilang tidak mungkin biaya irit hasilnya bagus. Itu tergantung perawatan teman-teman, karena pupuk itu adalah benda mati. Jika tidak diaplikasikan ke tanaman, pupuk pun juga tidak berfungsi. Dan pupuk pun juga ada 2 hal yang harus dipahami. Kebanyakan pupuk tanaman juga tidak bagus. Interval pemupukan, walaupun pupuk itu mahal tapi tidak disesuaikan, juga pertumbuhan tanaman itu tidak bisa optimal. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Mungkin video-video kami di channel Hari Petani Indonesia beda dengan sahabat-sahabat tani yang lain, tapi itu yang saya lakukan di sini. Maka dari situ, di sini saya mengajak teman-teman semua, di saat harga hasil panen kita turun, solusinya adalah menghemat biaya operasional kita. Ingat teman-teman, menanam tanaman cabai itu tidak ada titik aman loh, harus diantisipasi terus datangnya, apalagi tanaman cabai sudah mulai berbuah lebat seperti ini, yaitu adalah lalat buah, kemudian cacar buah, busuk buah. Yang ketiga adalah yang sangat fatal sekali jika sudah terserang penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut tatek. Jadi harus diantisipasi, apalagi di daerah sahabat-sahabat tani semua sedang diguyur hujan setiap hari, panasnya tidak menentu. Itu pun juga sangat rawan sekali untuk tanaman cabai yang dibudidayakan. Solusinya, jika di daerah teman-teman semua sedang diguyur hujan, yaitu taburkan kapur dolomit 1 sendok makan di setiap pohonnya teman-teman. Kemudian spray menggunakan insektisida ataupun fungisida, selalu di rolling teman-teman, jangan di mix jika teman-teman baru pemula, takutnya nanti akan merusak daun jika dosis itu terlalu tinggi. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, pemetikan tanaman cabai saya yang kedua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.